Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Minak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyok-kuyok. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Kudo Noropadyo yang telah dilaporkan oleh Mahamantri Mukya Gajah Enggon di hadapan Prabu Hayam Wuruk bahwa putrinya Kusuma Wardani telah memiliki seorang lelaki yang dicintainya. Lelaki itu tidak lain adalah Senopati Kudo Noropadyo. Oleh sebab itu, Prabu Hayam Wuruk melalui Rakrian Mantri Mukya Gajah Enggon memerintahkan kepada Senopati Noropadyo untuk pulang memberitahu kepada orang tuanya dan agar orang tuanya pergi ke kota raja untuk melamar putri dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu Dyah Kusuma Wardani. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Wikramawardhana, yaitu anak sulung dari Dyah Nitarja Rajasa Duhiteswari, yaitu keponakan dari Prabu Hayam Wuruk, mendengar kabar bahwa wanita yang dikasihinya, wanita pemirsa dimanapun Anda berada, sementara Wikramawardhana, yaitu keponakan dari Prabu Hayam Wuruk, putra sulung dari Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari, pulang untuk memberitahukan kepada ibu dan ayahnya bahwa kakang emboknya, yaitu saudara sepupunya, akan dilamar oleh seseorang. Oleh sebab itu, saat bertemu dengan orang tuanya, Wikramawardhana kemudian menyampaikan berita bahwa putri Kedaton, Dyah Kusuma Wardani, dalam keadaan dipingit karena akan mendapatkan jodoh dan dipingit hingga sampai saat pernikahan itu tiba. Tentu saja Dyah Nirtaja Rajasa Duhiteswari juga terkejut karena adik dari Prabu Hayam Wuruk ini juga menghendaki kalau Kusuma Wardani akan diambil menantu. Oleh sebab itu, Wikramawardhana kemudian sedih dan tiba-tiba menangis. Entah apa yang menjadi sebab Wikramawardhana menangis. Oleh sebab itu, Kanjeng Romonya, yaitu Raden Sumana, atau yang bergelar Singowardono ini
berpikir di dalam hatinya, anak saya ini benar-benar anak yang cengeng. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya Mojopahit seandainya Wikrama Wardhana ini kemudian menikah dengan Kusuma Wardhani, dan kemudian Kusuma Wardhani membadalkan atau mewakilkan posisinya sebagai seorang raja putri kepada Wikrama Wardhana. Mojopahit ini menjadi apa? Karena Mojopahit membutuhkan orang kuat, tidak membutuhkan orang cengeng. Mojopahit membutuhkan orang cerdas, orang yang tangkas, orang yang cendekia, dan orang yang pemberani, orang yang memiliki visi misi yang kuat ke depan, sehingga diistilahkan oleh Patih Gajah Mada, orang yang memiliki otot kawat, balung besi, untuk bisa mempertahankan Mojopahit yang demikian luas. Itu adalah angan-angan yang ada di dalam hati Raden Sumana atau Singowardono. Oleh sebab itu, Singowardono memberikan nasihat kepada anaknya, "Wahai putraku, kamu jangan bersedih seperti itu. Kalau Kusuma Wardhani sudah mendapatkan jodoh, ya bagaimana lagi? Kamu cari wanita yang lain. Di Mojopahit ini masih banyak wanita-wanita cantik. Pilihlah satu atau berapa yang engkau mau." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, yang didapati oleh Wikrama Wardhana, karena orang tuanya sudah pasrah, mau apa lagi kalau Kusuma Wardhani itu sudah dilamar oleh orang lain? Berarti tidak jodoh dengan anaknya. Oleh sebab itu, orang tuanya menyarankan agar Wikrama Wardhana untuk mencari wanita lain. Tetapi bagi Wikrama Wardhana, hal itu tidak bisa diterima. Akhirnya Wikrama Wardhana pergi mencari sahabatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah dengan Senopati Noropadyo? Senopati Noropadyo kemudian pulang. Noropadyo atau Senopati Noropadyo ini memang berasal dari desa, yaitu berasal dari desa Japanan. Naik kuda, kemudian ingin segera menemui orang tuanya dan memberikan kabar gembira kepada orang tuanya jika dirinya sudah ada tanda-tanda direstui untuk menikah dengan putrinya raja, yaitu dia Kusuma Wardhani. Oleh sebab itu, naik kuda sepanjang jalan, tiada lelah dan tiada henti, terus dipacunya kuda itu. Tiba-tiba di perjalanan, rupa-rupanya karena musim penghujan, dilihatnya dalam perjalanan itu ada, yaitu gerobak atau pedati yang terjebak di dalam lumpur, sehingga rodanya ambles ke tanah karena kebanyakan muatan. Oleh sebab itu, Senopati Noropadyo yang memiliki sifat suka membantu orang lain, oleh sebab itu segera turun, dan kemudian dibantunya orang
yang ingin mengentaskan roda pedati itu. Dan akhirnya roda pedati itu berhasil diangkat. Dan pedati itu sudah rodanya tidak terjebak di lumpur lagi. Tiba-tiba orang yang memiliki pedati itu, yaitu seorang saudagar kaya yang namanya Ki Shinjuro, melihat anak muda yang gagah, tampan, yang sudah membantu, kemudian mengucapkan terima kasih. Wahai anak muda, aku berterima kasih sudah kamu bantu. Tenagamu sungguh luar biasa kuatnya, sehingga dengan mudah roda pedati ini berhasil diangkat. Sama-sama, Ki, bisa dilanjutkan perjalanannya, karena saya juga mau melanjutkan perjalanan saya. Sebentar. Aku pernah mengenal kamu. Bukankah kamu ini adalah anaknya Bremi? Oh, benar. Aku adalah anaknya Kituro Bremi. Berarti kamu Kudo Swaboyo? Oh bukan, namaku bukan Kudo Swaboyo, tapi namaku adalah Kudo Noropadyo. Oh iya, Kudo Noropadyo. Baiklah Ki, aku akan melanjutkan perjalanan saya. Sebentar. Sekarang kamu kelihatan berbeda dengan dulu. Kamu sekarang pakaianmu seperti ini. Apakah kamu ini prajurit Majapahit? Terima kasih Ki. Saya sekarang ini diberikan kesempatan untuk menyandang posisi sebagai seorang senopati di kerajaan Majapahit. Semuanya adalah berkat doa dari Aki. Baiklah Ki, sudah, aku mau melanjutkan perjalanan saya. Langsung pemirsa dimanapun Anda berada, Ki Shinjuro melihat Kudo Noropadyo yang gagah dengan pakaian seorang senopati. Tidak berkedip melihat, terkagum-kagum dengan pemuda itu. Mengapa? Karena kuda yang namanya pemuda ini, yaitu Kudo Noropadyo ini, beberapa tahun yang lalu pernah melamar anaknya Ki Shinjuro ini. Anaknya yang sudah sama-sama saling mencintai. Tetapi saat Kudo Noropadyo ini melamar anaknya, maka dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena menolaknya, bahkan dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Akhirnya anaknya sampai sekarang pun belum menikah, yaitu Rahino Honggowati. Sampai sekarang belum mendapatkan jodoh. Oleh sebab itu, di dalam hati Ki Shinjuro ingin mengambil menantu, yaitu Kudo Noropadyo. Dan akhirnya Ki Shinjuro ini pulang dan sampai di rumah menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Oleh sebab itu, istrinya juga kecewa kepada suaminya, karena pada saat itu
Nyai Sinjuro sudah setuju. Karena apa? Karena putrinya, yaitu Rahino Honggowati, juga mencintai Kudo Noropadyo. Tetapi karena Kudo Noropadyo anaknya petani miskin, sehingga dengan seenaknya lamaran itu ditolak, dan dengan kata-kata yang sangat menyakitkan memanggil putrinya, yaitu Rahino Honggowati, "Wahai putriku, kesinilah. Ayahmu mau mengatakan sesuatu." "Ada apa, ayah?" "Begini, pertama ayah minta maaf karena saat itu ada seorang laki-laki yang melamar kamu, kemudian aku tolak. Sekarang laki-laki yang aku tolak dulu itu, dia mendapatkan kedudukan sebagai seorang senopati. Dia lebih tampan dan lebih perkasa. Sungguh tenaganya sangat luar biasa. Cikar ayah yang terbenam rodanya, begitu diangkat langsung bisa mentas. Nah, oleh sebab itu, putriku, kamu sekarang coba lagi untuk mendekati Kudo Noropadyo, dan aku nanti akan segera untuk menuju ke rumah dari orang tuanya untuk menyambung tali silaturahmi, sehingga nanti pada saatnya Kudo Noropadyo melamar kamu akan saya terima. Tidak mungkin, ayah. Ibaratnya piring sudah pecah, tidak mungkin bisa disambung lagi karena pecahnya sudah berkeping-keping." Pemirsa dimanapun Anda berada, Rahino Honggowati menjawab ajakan orang tuanya itu dengan kata-kata yang mana seakan-akan hubungan antara dirinya dengan Noropadyo sudah tidak bisa disambung lagi karena sudah putus, dan sudah putusnya sudah jauh. Pemirsa dimanapun Anda berada, karena Ki Sinjuro ini memang benar-benar orang yang ulet, tidak ambil pusing. Anaknya yang menolak, tidak mau untuk menemui Kudo Noropadyo. Tetapi tetap saja yang namanya Ki Sinjuro ini kemudian mengajak istrinya untuk datang ke rumah dari orang tua dari Kudo Noropadyo, yaitu Ki Turo Bremi. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat itu Kudo Noropadyo sudah datang di rumah dan sudah membersihkan diri karena baru saja melakukan perjalanan jauh. Dan tiba-tiba ada tamu datang. Oleh sebab itu, Ki Turo Bremi dan istrinya menyambut tamunya. Ternyata tamu yang datang itu adalah Ki Sinjuro bersama istrinya. Tentu saja sebagai seorang yang menerima tamu, maka Ki Turo Bremi mempersilahkan tamunya untuk masuk. Setelah duduk bersama, kemudian Ki Sinjuro berkata, "Ki, aku datang ke tempat ini
ke rumahmu ini tidak lain adalah yaitu untuk menyambung tali persahabatan antara keluargamu dengan keluargaku. Dan aku sudah ketemu dengan anakmu di jalan. Anakmu sekarang sudah menjadi seorang senopati di kerajaan Mojopahit. Sekarang di mana anakmu? Ki Sunjoro kemudian menjawab, anakku sedang membersihkan diri karena baru saja dia melakukan perjalanan jauh. Oh ya, benar. Apalagi naik kuda dari kota raja menuju ke Japanan ini di musim penghujan, sehingga jalannya banyak yang rusak dan banyak yang berlumpur. Nah, sekarang begini, Ki Turobremi, apakah anakmu belum mempunyai pilihan gadis? Oleh sebab itu, kalau anakmu masih belum diikat oleh orang lain, belum punya gadis pilihan, maka aku ingin mengambil menantu anakmu. Waduh, kalau urusan itu, Ki, saya sebagai orang tua ini tidak tahu apa-apa. Apalagi dia seorang senopati sekarang. Dan baru saja dia datang, belum memberikan laporan apa-apa kepada saya. Oleh sebab itu aku tidak bisa memberikan jawaban. Nanti yang bisa memberikan jawaban adalah anakku sendiri. Oleh sebab itu tunggulah sebentar. Nanti saya akan memanggilnya agar Ki Sunjoro bisa ngomong sendiri dengan anak saya. Baiklah, aku tunggu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama kemudian terdengar suara kereta. Suara kereta datang dan rupa-rupanya dengan beberapa prajurit dan berhenti di depan rumah Ki Turobremi. Tentu saja Ki Turobremi keluar untuk menjemput orang-orang itu. Kira-kira siapa yang hadir? Ternyata di sana sudah terlihat sebuah kereta yang sangat bagus. Kereta itu hanya bisa ditumpangi oleh seorang patih Gajah Enggon. Karena memang kereta itu adalah keretanya patih Gajah Enggon yang dibawa oleh seorang prajurit yang diperintahkan untuk menuju ke rumah dari Senopati Noropadio. Dia adalah lurah Branjang Dhuwur dan beberapa prajurit. Lurah prajurit Branjang Dhuwur ini membawa beberapa prajurit yang berkuda. Nah, ternyata tamu-tamu yang datang ini setelah turun dari kereta dan kemudian juga turun dari kudanya, menambatkan kuda-kudanya, kemudian dipersilakan masuk. Tetapi prajurit-prajurit itu tidak mau, memilih untuk di luar saja. Kemudian dari dalam hadirlah yaitu Senopati Kudo Noropadio. Oh, ayah, itu adalah sahabat-sahabatku. Itu adalah anak buahku semua, yaitu Lurah Branjang Dhuwur dan anak buahnya. Biarkan saja mereka di luar. Biarkan mereka berada di luar dulu. Nah, sekarang silakan kita masuk saja ke dalam. Silakan. Akhirnya Ki Sunjoro bersama istri dan Ki Turobremi dengan istrinya
Demikian juga Senopati Kudo Noropadyo akhirnya duduk bersama. Kemudian Kudo Noropadyo bercerita, itu adalah kereta yang berasal dari Mojopahit. Kalau aku melihat keretanya, mestinya itu keretanya Rakrian Mahamantri Mukya Gajanggon yang dipakai oleh Lurah Ranjang Dhuwur itu. Entah kok dia bisa membawa kereta itu. Ayahnya bertanya, untuk apa membawa kereta itu? Dia kan sudah membawa kuda. Ayah dan ibu perlu diketahui, itu nanti adalah tumpangan dari ayah dan ibu. Karena malam ini saya harus sampai di Kota Raja. Kalau saya malam ini tidak sampai di Kota Raja membawa ayah dan ibu, saya akan dihukum mati. Duh, kok bisa begitu? Benar, ayah. Karena malam ini ayah dan ibu harus melakukan lamaran, yaitu melamar putrinya Prabu Hayam Wuruk, yang mana dia Kusuma Wardhani itu ayah lamar untuk saya. Betapa terkejutnya, termasuk Ki Sinjuro tidak bisa ngomong apa-apa. Dalam hatinya Ki Sinjuro, gila ini. Apakah Kudo Noropadyo sekarang ini stres orang ini? Masa raja, anaknya raja, dia akan menjadi menantu raja? Mana mungkin? Apa Prabu Hayam Wuruk tidak tahu kalau Noropadyo itu adalah anaknya seorang petani miskin? Kemudian ayahnya, apakah kamu sungguh-sungguh anakku? Benar, ayah. Akhirnya untuk meyakinkan orang tuanya, maka dipanggillah yang namanya lurah prajurit, yaitu Branjang Dhuwur. Lurah prajurit, sini. Apakah kamu diperintahkan oleh Rakrian Mahapatri Gajanggon untuk menjemput ayah saya? Benar. Mohon maaf, Senopati. Jadi ayah dan ibu Senopati harus tiba di Mojopahit paling lambat adalah tengah malam. Baiklah, kalau begitu silakan kamu keluar lagi. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Kudo Noropadyo bisa meyakinkan orang tuanya. Benar kan, ayah? Itu tadi adalah utusan dari Rakrian Mantri Mukya Gajanggon untuk menjemput ayah. Karena ayah akan melamar putri Kusuma Wardhani untuk saya. Betapa terkejutnya yang namanya Ki Sinjuro dan istrinya. Demikian juga Ki Turo Bremi dan istrinya hampir-hampir tidak percaya. Oleh sebab itu, akhirnya Ki Sinjuro cepat-cepat untuk mohon diri dan tidak pernah menyampaikan apa maksudnya kepada Senopati Kudo Noropadyo, karena sudah jelas bahwa Kudo Noropadyo akan melamar anak dari Prabu Hayam Wuruk, yaitu seorang putri Kedaton, dia Kusuma Wardhani. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya
Ki Turo Bremi dan istrinya mempersiapkan diri untuk pergi ke kota raja bersama dengan putranya, yaitu Senopati Kudo Noropadyo, dan kereta sudah disiapkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus hingga cerita berakhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.